Salam Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus adalah sebuah keputusan dan memperoleh hidup yang kekal adalah anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur sebagai pengikut Kristus kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal yang pasti. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena firman Tuhan itu adalah jaminan kita. Secara manusia kita tidak mampu, apalagi secara daging kita tidak mungkin bisa. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan oleh karena iman. Dan iman itu adalah pemberian Allah. Dan Tuhan memberikan iman kepada Kristus. Itu adalah jaminan kita untuk memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita tahu bahwa sebagai manusia dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, pada dasarnya manusia itu suka membantah. Ya, membantah adalah sikap yang tidak disukai oleh manusia, namun manusia sendiri pada dasarnya juga suka membantah. Jika kita melihat anak yang taat dan manut, mereka yang menurut, hati kita merasa disukakan. Ya. Namun juga sebaliknya, jika kita melihat anak yang tidak taat, tidak manut, tidak nurut, maka hal itu sangat menjengkelkan kita Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pikiran yang normal dan wajar dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, jika seandainya Tuhan melihat kita sebagai umatnya yang tidak taat, tidak manut, tidak nurut, bagaimana respon Tuhan? Ya, kita akan melihat satu peristiwa yang cukup perlu kita ketahui dan perlu kita renungkan. Dan kita juga akan melihat dari seorang tokoh dalam Alkitab, tokoh yang cukup besar Bapak Ibu Saudara, yaitu Musa. Ya, tokoh yang luar biasa ini sempat mendapatkan predikat di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini predikat yang diberikan kepada manusia, yaitu Musa, oleh Tuhan. Dan ini predikat yang tidak ada duanya. Karena dikatakan seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi tidak ada duanya Bapak Ibu Saudaraku. Terbesit pikiran, ya bagaimana dengan Yesus? Berbeda Bapak Saudara, kita akan lihat bedanya. Kenapa? Karena Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tidak ada seorang manusia, bahkan nabi pun yang berani berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena karakter Tuhan sendiri ada dalam diri Yesus, sehingga dia berani berkata, belajarlah kepadaku. Jadi kita bisa membedakan ya antara predikat yang diberikan kepada Musa dengan pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini satu ranking yang luar biasa yang Tuhan tanamkan atau Tuhan berikanlah kepada Musa. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ia juga sempat akan dibunuh oleh Tuhan. Nah, ini satu hal yang sangat mencengangkan bagi kita yang mungkin baru mendengar kisah ini. Ya, di dalam Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai yang ke-25, mari kita akan melihat peristiwanya. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ayat 25, lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, anak Musa, anak Sipora tentunya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ayat 26, lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi Bapak Saudaraku, walaupun Musa pernah mendapatkan predikat atau diberi predikat sebagai orang yang memiliki hati yang sangat lembut, namun Musa juga sempat akan dibunuh oleh Tuhan. Ya, mari kita akan melihat peristiwa-peristiwa sebelumnya tentunya. Diawali ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ya di situ kita bisa baca, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri, ya nanti ketika Musa mendapatkan satu penglihatan semak duri yang terbakar, kemudian kita akan lihat di dalam ayat yang ke-7, Keluaran pasal yang ketiga. Saya akan bacakan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi atas dasar ini, Tuhan ingin mengutus Musa.
Jadi pada awalnya Tuhan ingin mengutus Musa karena melihat orang-orang Israel, umat Tuhan, mengalami satu tekanan, satu siksaan begitu di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita bisa belajar juga dari peristiwa ini, Bapak Ibu. Jadi Tuhan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatnya. Dalam hal doa, kita pun percaya bahwa Tuhan sangat memperhatikan umatnya yang sedang mengalami persoalan. Ya, dari hal ini pun kita sedikit belajar, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat memperhatikan kesengsaraan umatnya. Tapi kita akan melihat kepada fokus tadi, yaitu kenapa Tuhan ingin membunuh Musa. Kemudian ayat yang ke-10. Tuhan mengutus Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi dasar inilah, awal inilah Tuhan ingin mengutus Musa pergi kembali ke Mesir untuk membawa keluar umat Israel, keluar dari perbudakan Mesir, Bapak Ibu Saudara. Dan peristiwa selanjutnya, mengapa Tuhan ingin membunuh Musa? Kita akan melihat alasan-alasan Musa ketika Tuhan hendak mengutusnya. Di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, mari kita akan melihat sejarahnya, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan membacakan peristiwa ini, tapi saya akan ambil bagian-bagiannya. Jadi yang pertama alasan Musa, bagaimana jika mereka, orang-orang Mesir, tidak percaya? Jadi alasan Musa yang pertama, bagaimana jika mereka, orang-orang Israel, tidak percaya dan mendengarkan perkataanku? Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Kemudian Tuhan membuktikan kepada Musa, coba sekarang ambil tongkatmu itu. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil tongkat itu, tongkatnya menjadi ular. Dan ketika Tuhan perintahkan pegang buntutnya, ekornya, lalu kembali menjadi tongkat. Ini bukti bahwa Tuhan sendiri yang memerintah Musa. Masih diberikan bukti lagi untuk menguatkan Musa, supaya Musa yakin bahwa ini adalah perintah Tuhan, yaitu dengan tangannya diminta untuk masuk ke dalam saku, kemudian angkat lagi kusta yang terjadi. Kemudian Tuhan perintahkan masukkan kembali ke kantongmu, lalu diangkat lagi pulih kembali. Kemudian jika masih belum yakin, ambillah air dari sungai Nil dan buanglah ke tanah yang kering, dan air yang dicurahkan ke tanah yang kering itu akan menjadi darah. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-10 pasal yang keempat. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini awal yang dilakukan oleh Musa, selalu berkata, Tuhan. Tuhan. Alasan Musa ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian kita akan lihat lagi ayat 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan perintahkan ayat 12. Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ini Tuhan memerintah. Kemudian alasan Musa kita akan lihat lagi dalam ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi alasan-alasan ini yang membuat Tuhan ini jengkel, Saudara. Tuhan bisa jengkel enggak, Bapak Ibu Saudara? Bisa saja. Tuhan bisa marah? Bisa saja. Tuhan panjang sabar, sungguh sabar. Tapi Tuhan punya waktu sendiri untuk memberikan keputusannya. Dalam hal ini kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Karena Alkitab, firman Tuhan itu mengajar kita untuk mengenal siapa Tuhan. Jadi bersyukur jika kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Karena di situ kita juga diajar untuk mengenal pribadi Tuhan. Ini sebenarnya kerinduan Tuhan
untuk seluruh umat manusia. Cuman kadang manusia terlalu sibuk dengan dunianya sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh memberikan waktu untuk Tuhan. Dan puji Tuhan, kembali lagi kepada firman Tuhan. Alasan-alasan Musa inilah yang membuat Tuhan ini menjadi marah. Sehingga ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Ya, Tuhan marah kepada Musa. Karena Musa selalu beralasan. Selalu berkata, ah Tuhan, ah Tuhan. Ini mengajar kita kepada umat Tuhan, pada kita sebagai pengikut Kristus. Untuk kita jangan terlalu banyak alasan untuk hidup di dalam Tuhan. Untuk mengikut Tuhan. Untuk belajar taat akan firman Tuhan. Sekali lagi secara manusia kita tidak mungkin. Apalagi secara daging kita. Namun kembali lagi ketika kita belajar untuk taat. Seperti Yesus, dia taat mati sampai di atas kayu salib. Mematikan segala keinginan daging, mematikan segala hal yang tidak berkenan. Ini adalah karya Tuhan melalui hidup kita. Secara manusia memang tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku. Namun Tuhan yang memampukan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, jadi hal ini yang menjadi korelasi atau hubungan mengapa Tuhan ingin membunuh Musa di ayat yang ke-24 tadi, di awal yang saya bacakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, dari peristiwa ini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Tuhan hendak membunuh Musa. Karena mungkin secara manusia, Saudara, secara manusia, Musa diperintah tapi selalu berkata banyak alasan. Ya, ibaratnya selalu berdalih. Dan kalau boleh saya katakan, Musa ini dia orang yang selalu membantah apa yang Tuhan sudah nyatakan. Bapak-Ibu Saudaraku, jika kita melihat peristiwa ini, jika kita tahu Tuhan yang memerintah, tentunya kita akan sangat semangat ya Bapak-Ibu Saudara. Tapi jika dipikir secara logika juga, ya manusia, Musa dengan segala kekurangan dan kelemahannya, dia menyadari dirinya sendiri tidak mampu. Ya, tapi dipaksakan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini satu peristiwa yang kadang kita berpikir, apakah Tuhan ini pribadi yang memaksa? Tapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa belajar bagaimana mengenal pribadi Tuhan. Dia adalah pribadi yang maha besar, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun di pribadi yang bisa dijangkau, yaitu dengan iman kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dalam hidup ini kita harus meyakini bahwa Tuhan membawa kita bukan untuk sesuatu yang mencelakakan kita. Tuhan membimbing kita. Firman Tuhan mengatakan Tuhan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dan Tuhan akan memberikan ketenangan dan kelegaan. Itu bukan berarti kita lepas dari segala tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Tapi justru kita harus lebih lagi memahami bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna itu akan dinyatakan ketika kita benar-benar berjalan, percaya bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi melalui renungan ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Jika memang Tuhan berkehendak, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia hanya dilatih untuk belajar taat. Walaupun menyadari bahwa setiap manusia kecenderungan hatinya untuk memberontak atau membantah atau tidak taat atau selalu banyak alasan dan seringkali berdalih. Tapi Tuhan ingin mengajar kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman untuk belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Walaupun kadang itu sulit, walaupun itu kadang susah, namun percayalah bahwa Tuhan itu menyertai kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang manut, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang taat, orang-orang yang nurut. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi, mengapa Tuhan ingin membunuh Musa? Karena Musa terlalu banyak alasan, Musa terlalu banyak dalih, dan Musa selalu menghindar akan apa yang Tuhan mau. Jadi dalam hal ini mari kita belajar sebagai umat Tuhan, apa yang Tuhan mau mari kita akan lakukan dengan sepenuh hati kita.
Dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang taat kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, kuduskan kami dengan firman-Mu, ajar kami untuk hidup dalam ketaatan, ajar kami memiliki hati yang taat, ajar kami memiliki hati yang rela untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Ampuni jika selama ini kami kurang taat, kurang setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkati hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan pekerjaan, pelayanan, aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas hidup kami. Berkati kota kami, dimanapun kami berada. Bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau juga memberkati dengan damai sejahtera. Dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, kuasa-kuasa gelap, niat jahat orang-orang fasik. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disingkirkan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas bangsa kami. Ampunilah bangsa kami, pulihkanlah negeri kami, selamatkanlah bangsa kami ini ya Tuhan. Para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, kiranya Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan melimpah sampai Tuhan datang kembali. Dan kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.